Allah berfirman, "Wala yaghtab ba'lukum ba'la." Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Al-ghaibatu an tadhkura syakhsan muayyanan bima yakrah. Qala ar-rasulul a'lam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, al-ghaibatu dzikruka akhaka bima yakrah, fa in kana fihi ma taqulu faqad ghadabtahu, wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahaddahu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ayat ini menjelaskan tentang masalah riba. Riba yaitu menyebut perihal seseorang yang tidak disenangi oleh orang tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa riba memiliki arti engkau menceritakan perihal yang tidak disenangi oleh temanmu atau oleh saudaramu. Apabila perihal yang engkau ceritakan itu benar, maka engkau telah mengriba dia. Dan apabila perihal yang engkau ceritakan itu tidak benar, maka berarti engkau telah berbohong atas dirinya. Berbohong itu dalam bahasa Arab disebut al-buhtan. Al-buhtan lebih dahsyat dari riba. Maksudnya dosanya lebih besar dari menggunjing seseorang. Dan perbuatan tersebut diharamkan menurut agama berdasarkan Alkitab dan berdasarkan As-Sunnah An-Nabawiyah, dan telah memiliki kata sepakat para alim ulama bahwa riba itu muharram, perbuatan yang diharamkan. Waqad syabbaha subhanahu man istughibu bil mayyit li'annahu ghaib. Wa syabbaha aralahu bilahmihi. Wa qawlu su'i fihi bil akli wan nahshi. Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan bagi orang yang diriba atau orang yang digunjing itu sama dengan mayit. Mengapa? Karena dia tidak berada di tempat. Dia dalam keadaan ghaib. Dan riba merupakan perihal yang diceritakan ketika dia tidak berada di tempat.
Lalu perbuatan tersebut disamakan dengan memakan daging orang yang sudah mati. Ketika seseorang melakukan riba, dia bertutur kata, maka orang tersebut sama dengan melahap daging orang yang sudah mati. Jadi orang yang sudah mati tidak berada di tempat. Begitu juga orang yang digojek tidak berada di tempat. Sehingga orang yang melakukan riba itu sama dengan melahap daging orang yang sudah mati. Sehingga di dalam ayat suci Al-Quran disebutkan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Wa ma'na fakarihtumu anfattum min akli lahmil mayyiti fayanbaghi an ta'nifu min ghaibatil ghaibi aylan li'annahuma min babin wahid wala syai'a adallu minal ghaibati alal khissati walla'ah. Arti fakarihtumu, maka kamu merasa jijik kepadanya. Saat seseorang melahap daging orang yang sudah mati, atau saat kamu melahap daging al-mayyit, itu sama. Kamu tentunya merasa jijik melahap daging orang yang diriba. Mengapa? Karena orang yang diriba tidak berada di tempat. Sebagaimana mayit, dia tidak berada di tempat itu. Karena keduanya memiliki keadaan yang sama. Keduanya tidak berada di tempat. Sehingga orang yang melakukan riba itu sama seperti orang yang melahap daging orang yang sudah mati. Karena pihak yang diriba dengan al-mayyit, keduanya itu tidak berada di tempat. Wa qala al-Imam Ali ibn Abi Thalib alaihi salam, al-ghaibatu juhdul ajiz. Wallahu subhanahu la yaghfirul ghaibata hatta yaghfiraha man istughib. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, beliau mengucapkan, riba itu merupakan jeripayah orang yang lemah. Jeripayah orang yang tidak memiliki kekuatan, tidak berdaya. Kalau dia bukan orang yang lemah, dia tidak melakukan riba. Dia langsung melakukan teguran. Dia memberikan suatu penjelasan. Oleh karena dia dalam keadaan ajiz, dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, dia melakukan riba. Sehingga beliau menjelaskan, riba itu merupakan jeripayah orang yang tidak berdaya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan pengampunan kepada orang yang melakukan riba. Sehingga orang yang diriba itu telah memaafkan dirinya. Jadi ini merupakan suatu perbuatan dosa yang berhubungan dengan hablum minan nas. Apabila orang yang diriba itu memaafkan,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan. Selama pihak yang diriba belum memaafkan, maka dia selalu memiliki perbuatan salah dan dosa.